Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yesi Budiarti, Magister Pendidikan selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Saikhoni, Magister MSI. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama Erwin Musliman, NPM 17060182, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Permainan Tradisional Lompat Tali dan Gobak Sodor dalam kecerdasan kinestetik anak kelas 4 di SD Negeri 2 Yogyakarta, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Bab 1. Latar belakang. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilannya menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah suatu. Kecerdasan ini termasuk kecerdasan merangsang akan peristiwa-peristiwa baru untuk ditanggapi. Kecerdasan kinestetik sangat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak adalah proses sejalannya dengan bertambahnya usia secara bertambah dan berkesinambungan gerakan. Individu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisasi dan tidak terampil ke arah penampilan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik, yang pada akhirnya ke arah penyesuaian keterampilan menyertai terjadinya proses menua atau menjadi tua. Kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan perkembangan kecerdasan kinestetik yaitu dapat dilakukan dengan kegiatan bermain air. Bermain air merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan bagi anak selain melatih perkembangan dan melatih keseimbangan life skill, termasuk kemampuan untuk bertahan dan menjaga diri. Melalui permainan, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan seperti inteligensi, bakat, minat, kematangan, emosi, kepribadian, keadaan jasmani, maupun keadaan sosial. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua anak dalam kemampuan itu sama, tetapi berdasarkan penelitian, bila seorang anak disimulasi sejak dini akan ditemukan potensi-potensi yang paling baik atau unggul dalam dirinya. Melalui permainan tradisional lompat tali dan gobak sodor yang diberikan seorang guru sekolah dasar dapat membangun kecerdasan, pengaruh dan hubungan dengan anak-anak secara menyenangkan tanpa tekanan sehingga dapat berkembang dengan baik. Masalah pada proposal saya. Bagaimana pengaruh penggunaan permainan tradisional, lompat tali dan gobak sodor dalam kecerdasan kinestetik anak kelas 4? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dicapai dan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui terdapat atau tidaknya pengaruh penggunaan permainan tradisional lompat tali dan gobak sodor dalam kecerdasan kinestetik kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan permainan tradisional lompat tali dan gobak sodor dalam kecerdasan kinestetik anak kelas 4. Ruang lingkup penelitian untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar pembahas tidak meluas, maka ruang lingkup dan penelitian ini hanya terbatas
pada pemberian permainan tradisional lompat tali dan gobak sodor. Yang kedua, pemberian permainan yang berkaitan dengan permainan. Yang ketiga, motivasi belajar siswa. Keduanya merupakan objek peneliti di SD Negeri 2 Yogyakarta. Yang keempat, subjek penelitian hanya terbatas pada siswa kelas 4. Yang kelima, tempat pemberian permainan tradisional lompat tali dan gobak sodor dilaksanakan di halaman sekolah. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti siswa, guru, dan sekolah. Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, bab 2. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan kinestetik adalah merupakan kemampuan seorang dalam mengontrol gerak atau mengolah gerak tubuhnya dengan baik. Anak memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi, biasanya dengan cepat menguasai aktivitas yang melibatkan fisik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Selain itu, mereka juga sering kali mengekspresikan gagasan atau emosinya melalui gerak tubuh. Peristiwa ini dapat kita jumpai lembaga pendidikan anak usia dini maupun sekolah dasar. Kecerdasan kinestetik tidak selalu harus dieksplorasi melalui kegiatan atau mata pembelajaran oleh raga saja, tetapi kecerdasan kinestetik juga dapat diimplementasikan ke dalam proses kegiatan pembelajaran selain kegiatan olahraga. Selain menggunakan model pembelajaran yang sudah tersedia, guru dapat pula memodifikasi menjadi kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Selanjutnya, sifat-sifat kecerdasan kinestetik yang terdapat pada anak. Yang pertama, menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan, mempersiapkan untuk menyentuh, menangani atau memainkan apa yang menjadi bahan untuk dipelajari. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dan rasa terhadap waktu. Yang ketiga, pembelajaran lebih baik untuk langsung terlibat dan berpartisipasi, mengingat apa yang telah dilakukan lebih baik daripada hanya berbicara atau memperhatikan. Yang keempat, meningkatkan secara konkret dan benar dan dalam mempelajari sebuah pengalaman-pengalaman seperti perjalanan ke alam bebas. Yang kelima, menunjukkan keterampilan dalam arti menggerakkan kelompok otot besar atau kecil. Yang keenam, menjadi sensitif dan responsif terhadap lingkungan yang ada di sekitar dan sistem sensitif. Pengaruh dan manfaat permainan tradisional. Permainan tradisional sendiri memiliki pengaruh dan manfaat untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik anak. Yang pertama, anak menjadi kreatif. Yang kedua, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai keterampilan terhadap anak. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan majemuk. Yang kelima, mengembangkan kecerdasan intelektual. Yang keenam, mengembangkan kecerdasan emosional. Yang ketujuh, mengembangkan daya kreativitas. Yang kedelapan, anak menjadi lebih kreatif. Yang kesembilan, bisa digunakan sebagai terapi terhadap anak. Yang kesepuluh, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Pengertian permainan tradisional gobak sodor. Permainan gobak sodor adalah permainan tradisional yang terdiri dari dua grup, yaitu grup jaga dan grup penyerang. Setiap pemainan di grup jaga bertugas untuk berjaga dan
cara membuat penjagaan berlapis ke belakang sambil merentangkan tangan agar tidak dapat dilalui oleh lawan. Permainan tradisional Gobak Sodor ini mempunyai kelebihan dalam sikap bersosialisasi sehingga anak-anak bisa diajak kerjasama dengan teman bermain. Selain itu, permainan ini juga menuntut pelaku bermain untuk bersikap sportif dalam bermain dan tidak boleh curang atau egois. Anak-anak juga dituntut untuk bermain energik karena permainan ini sifatnya cepat. Pengertian permainan lompat tali atau lompat karet. Permainan tradisional karet dikembangkan untuk melatih kemampuan motorik kasar anak, yaitu melakukan gerak melompat dan berlari secara berkoordinasi. Para pemain lompat karet selalu memperhatikan posisi saat melompat. Ketentuan posisi melompat dan jumlah melompat tergantung kesepakatan bersama. Beberapa melompat dan jumlah lompatan khusus pada lompat tali yang dianjurkan yang dilaksanakan. Yang pertama, lompat dengan kedua kaki sambil bertepuk tangan dilakukan sebanyak 7 kali lompatan. Yang kedua, melompat dengan satu kaki yang diangkat dan tidak boleh tertawa dilakukan sebanyak 8 lompatan. Yang ketiga, melompat dan satu kaki dan posisi tangan tersedap dilakukan sebanyak 9 kali lompatan. Bab 3. Desain penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik. Menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Jenis penelitian ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, variabel pemberian permainan tradisional. Untuk permainan tradisional yang digunakan dalam peneliti ini adalah variabel gestural, mendekati siswa, sentuhan, kegiatan yang menyenangkan, dan tanda atau benda. Yang kedua, variabel motivasi belajar. Skor motivasi belajar akan diperoleh setelah siswa mengisi angket motivasi belajar dan diukur menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah dorongan internal, yaitu adanya hasrat dan ingin untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dan belajar, dan adanya harapan dan cita-cita di masa depan. Kedua yaitu dorongan eksternal, yaitu adanya penghargaan dalam belajar, lingkungan belajar yang berkondusif, dan adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Selanjutnya, tempat dan penelitian. Tempat penelitian ini yaitu suatu yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Penelitian menjadi sasaran untuk melakukan penelitian supaya mendapatkan jawaban maupun solusi dari penelitian yang diteliti. Yang selanjutnya, instrumen dan metode pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dimudah olehnya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Inilah isi paparan dari proposal saya. Apabila saya dalam pengucapan kurang baik dan tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, saudara sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.